Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Selamat malam dan selamat berbahagia buat rekan-rekan guruku yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan membagikan sebuah informasi tutorial tentang cara pendaftaran guru P3K tahun 2021 dan periode hubungan perjanjian kerja serta data PPK harus terintegrasi Dapodik. Jadi di sini teman-teman, saya akan mencoba mengulas sedikit tentang alur pendaftaran guru P3K tahun 2021, dan yang kedua adalah saya mencoba untuk membahas tentang periode perjanjian kerja guru P3K tahun 2021, dan yang ketiga adalah bahwa data P3K itu harus terintegrasi dengan aplikasi Dapodik. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung ke tutorialnya. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama itu adalah guru yang terdaftar di P3K atau guru yang berhak mengikuti seleksi P3K itu ada dua jalur teman-teman, atau ada dua golongan. Yang pertama adalah guru yang terdaftar di aplikasi Dapodik. Jadi guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik itu bisa mendaftar P3K pada tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah guru yang lulus PPG. Artinya di sini bahwa yang bisa mendaftar untuk seleksi guru P3K adalah guru yang tidak mengajar tetapi memiliki sertifikat pendidik. Artinya guru yang tidak mengajar artinya tidak terdaftar di Dapodik dan tidak dalam keadaan sebagai tenaga atau guru honorer. Jadi itu teman-teman ya. Jadi guru yang terdaftar di Dapodik adalah guru honorer, dan yang kedua adalah guru yang lulus PPG yang mendapatkan sertifikat pendidik. Itulah calon seleksi P3K pada tahun 2021 teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya akan mencoba membahas tentang alur pendaftaran P3K. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa alur pendaftaran P3K itu ada tiga. Yang pertama, pendaftaran di SSCASN P3K. Yang kedua adalah pendaftaran terintegrasi dengan data pendidik dan tenaga kependidikan atau Dapodik, dan pendaftaran itu terintegrasi dengan data kependudukan atau Dukcapil. Kemudian verifikasi data akan dilakukan oleh tim Kemendikbud. Nah, di sini buat teman-teman untuk melakukan pendaftaran atau mengikuti seleksi guru P3K pada tahun 2021 itu wajib melakukan pembuatan akun ya. Nah, di sini pembuatan akunnya teman-teman bisa akses di SSCASN PPPK atau SCCN BKN. Teman-teman coba akses di situ websitenya. Tetapi untuk pendaftaran akun guru P3K pada tahun 2021 mungkin akan dilaksanakan pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Maret teman-teman ya. Jadi ini sekedar ulasan alur pendaftaran P3K. Kemudian yang kedua, teman-teman melakukan pendaftaran. Nah, pada saat teman-teman melakukan pendaftaran guru P3K pada tahun 2021, teman-teman harus menyiapkan kartu keluarga dengan kartu tanda penduduk atau NIK ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman melakukan pencetakan kartu ujian. Nah, kartu ujian itulah yang akan teman-teman gunakan untuk mengikuti seleksi guru P3K pada tahun 2021. Kemudian yang kedua, alur pendaftaran yang kedua, bahwa meskipun teman-teman sudah melakukan pendaftaran di SCCN atau SSCASN PP3K atau PPK, itu tidak serta-merta bahwa teman-teman datanya sudah aman. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah pendaftaran teman-teman itu harus terintegrasi dengan aplikasi Dapodik. Artinya data teman-teman yang ada di verbal ijazah ataupun ada di Dapodik itu harus selaras, seirama, dan valid teman-teman ya, harus valid. Kemudian data kependudukan teman-teman di Dapodik
itu harus sinkron dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Apa alasannya teman-teman? Alasannya agar bahwa seleksi P3K ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Republik Indonesia. Nah, setelah teman-teman memenuhi semua persyaratan dan mengikuti alur pendaftaran, mulai dari pembuatan akun, pendaftaran, pencetakan kartu ujian, kemudian pemeriksaan data yang terintegrasi dengan data pendidik dan tenaga kependidikan, dan data kependudukan Dukcapil, maka akan terjadi proses verifikasi data yang akan dilakukan oleh tim Kemendikbud. Nah, setelah itu teman-teman barulah berhak untuk mengikuti seleksi guru P3K. Nah, bagaimana proses seleksi guru P3K? Perlu teman-teman ketahui bahwa seleksi P3K itu ujian nasional berbasis komputer teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, mulai dari sekarang teman-teman harus mempersiapkan diri bahwa ujian P3K itu ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Nah, jadi teman-teman akan mengikuti ujian seperti CPNS tahun-tahun kemarin ya, melalui sistem chat, atau ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Nah, di sini pengolahan atau penetapan nilai BKN atau penetapan nilai dari PPK akan dilakukan langsung oleh tim Kemendikbud. Nah, seperti itu teman-teman ya, alur-alur pendaftaran guru P3K mulai dari pembuatan akun sampai verifikasi data yang akan dilakukan oleh tim Kemendikbud pada tahun 2021, serta proses seleksinya itu adalah ujian nasional berbasis komputer. Jadi mulai dari sekarang teman-teman silakan lakukan simulasi atau tryout agar teman-teman bisa lulus guru P3K. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut ke informasi yang berikutnya atau informasi yang terakhir, bahwa periode hubungan perjanjian kerja guru P3K. Nah, di sini teman-teman, andaikan teman-teman sudah lulus guru P3K, maka perlu teman-teman ketahui bahwa jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja PPPK itu adalah paling singkat 1 tahun. Nah, di sini paling singkat, saya ulangi, jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja P3K itu paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan pencapaian kinerja, kemudian yang kedua kesesuaian kompetensi, dan yang ketiga kebutuhan instansi, dan itu setelah mendapat persetujuan PPK. Nah, jadi boleh dikata bahwa guru P3K ini betul-betul itu yang dinilai di sini adalah kinerja dan kompetensinya teman-teman ya. Karena sistem perjanjian kerja, maka yang betul-betul dilihat itu adalah kinerja dan kompetensi serta kebutuhan instansi. Seperti itu teman-teman untuk jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja P3K. Nah, di sini kita lanjut lagi. Saya tambahkan sedikit di sini teman-teman ya. Penyebab berakhirnya perjanjian kerja. Nah, di sini jika seandainya teman-teman adalah guru yang lolos nanti di P3K, teman-teman harus bisa memperhatikan hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja, sehingga dari dini teman-teman bisa mempersiapkan diri dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan jika seandainya teman-teman lulus guru P3K. Apa saja yang menjadi penyebab berakhirnya perjanjian kerja? Yang pertama, nah di sini diberhentikan dengan hormat. Jadi ada tiga penyebab berakhirnya perjanjian kerja. Yang pertama, diberhentikan dengan hormat. Yang kedua, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dan yang ketiga adalah diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, di sini yang berbahaya adalah diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu teman-teman ya. Jadi tolong atau mohon jangan di skip videonya supaya menambah ilmu pengetahuan kita bersama teman-teman ya tentang seleksi guru P3K di tahun 2021. Yang pertama teman-teman, penyebab berakhirnya perjanjian kerja diberhentikan dengan hormat karena yang pertama itu adalah jangka waktu perjanjian kerja berakhir, artinya ini sudah memang kontraknya sudah berakhir. Yang kedua, meninggal dunia. Nah, ini bukan keinginan kita teman-teman ya, tapi
ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita tolak teman-teman ya, itu diberhentikan dengan hormat. Kemudian ketiga, atas permintaan sendiri. Nah, di sini jika teman-teman sudah tidak menginginkan lagi untuk menjadi guru P3K, maka teman-teman bisa diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan pertimbangan alasan-alasan yang meyakinkan. Kemudian perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PP3K. Misalnya ada perampingan instansi, maka itu bisa jadi akan terjadi pemberhentian dengan hormat teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah tidak cakap jasmani dan rohani. Nah, di sini sehingga tidak bisa menjalankan tugas. Nah, di sini misalnya teman-teman mengidap suatu penyakit yang menyebabkan teman-teman tidak maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai guru P3K, maka teman-teman bisa saja diberhentikan dengan hormat karena pertimbangan kesehatan. Nah, itu penyebab berakhirnya perjanjian kerja teman-teman diberhentikan dengan hormat. Kemudian yang kedua adalah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi kita diberhentikan dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri teman-teman. Karena dihukum penjara. Wow, ini ya harus dihindari teman-teman ya. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ya. Nah, di sini misalnya teman-teman melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana, maka secara otomatis teman-teman akan diberhentikan tidak atas permintaan sendiri. Kemudian melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Nah, di sini teman-teman, ketika menjalani guru sebagai P3K, teman-teman harus meningkatkan kedisiplinannya. Karena jika teman-teman melakukan pelanggaran disiplin yang sudah dalam kategori tingkat berat, maka secara otomatis teman-teman akan diberhentikan bukan atas permintaan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Nah, di sini misalkan teman-teman kerjanya asal-asalan, pekerjaannya kurang bagus atau tidak maksimal, maka bisa jadi teman-teman diberhentikan dari jabatan sebagai guru P3K. Kemudian kita lanjut, penyebab berakhirnya perjanjian kerja dengan tidak hormat teman-teman ya. Wow, ini yang paling berbahaya, diberhentikan karena tidak hormat. Yang pertama itu penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini tidak bisa ditolerir teman-teman ya. Jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka secara otomatis teman-teman akan diberhentikan secara tidak hormat. Kemudian dihukum penjara atau kurungan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan ya, kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Nah, misalnya di sini teman-teman korupsi, misalnya sudah menjadi pegawai P3K dan melakukan korupsi, maka secara otomatis teman-teman akan diberhentikan secara tidak hormat. Dan mantap teman-teman ya, tolong semoga tidak terjadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jadi bagi teman-teman yang berniat menjadi guru P3K dan ternyata lulus tahun depan, maka teman-teman harus bisa melepaskan atribut-atribut pengurus partai politik jika seandainya teman-teman menjabat sebagai salah satu pengurus di partai politik teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih. Nah, jika seandainya teman-teman diancam dengan pidana penjara atau kurungan penjara 2 tahun atau lebih, maka secara otomatis dengan sendirinya teman-teman akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan sebagai guru atau pegawai P3K di tahun 2021 jika seandainya teman-teman lulus seleksi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Jadi begitu teman-teman tentang bagaimana cara pendaftaran guru P3K tahun 2021. Yang kemudian yang kedua adalah periode hubungan perjanjian kerja, dan yang ketiga data PPK terintegrasi dengan Dapodik, dan yang keempat adalah seleksi ini berbasis UNBK atau berbasis chat. Nah, semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita bersama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada lebihnya silahkan dimanfaatkan dan silahkan di-share di media sosial teman-teman, karena berbagi itu indah teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena di channel ini saya akan selalu update tentang informasi-informasi tentang pendidikan, aplikasi,
tips dan trik komputer teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.